Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai kambing dan sapi. Nah, ini piaraannya. Kambing dan sapi ini selalu digembalakan. Biasanya penggembalanya mencari padang rumput yang hijau, yang luas, yang subur, dan kemudian dilepas sehingga mereka bisa makan dengan kenyang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sebelum saya berangkat ke Papua, saya dianjurkan untuk kursus pertanian dulu selama 3 bulan. Tapi karena tergesa-gesa harus berangkat ke Papua, maka saya waktu itu hanya kursus 2 bulan. Yang menarik selain menanam, yaitu menanam kopi, menanam cengkeh, menanam tanaman bunga, dan juga menanam sayur-sayuran. Saya juga belajar berternak, menjadi penggembala. Bagaimana kalau mempunyai kambing, apa makanannya, dan bagaimana mengatur makanan itu dicampur. Susahnya lagi kalau sapi mau atau kambing ini mau beranak. Jadi kita harus menunggui, apalagi kalau sudah pecah ketuban, itu mulai sore, maka calonnya kita akan tidur semalaman sampai pagi di kandang sapi. Karena harus menunggui sapi, ngontrol. Jangan-jangan nanti ada kelainan-kelainan melahirkan, maka segera mendapat pertolongan. Itulah suka duka gembala, yaitu yang punya atau peternak, punya sapi, punya kambing, harus menunggui kalau mau melahirkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang sudah bangkit. Dan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya terangkat ke surga. Yesus kemudian bertemu dengan Petrus. Petrus kita tahu murid yang pernah mengkhianati Yesus, yaitu dengan menyangkal sebelum ayam berkokok. Dan kemudian Petrus kembali ditanya oleh Yesus, "Apakah engkau mencintai aku?" "Ya Guru, aku mencintai engkau." "Sekali lagi, apakah engkau mencintai aku?" "Ya Guru, aku mencintai engkau." "Sekali lagi, apakah engkau mencintai aku?" Maka Petrus mulai galau, mulai gundah. Pertanyaan Yesus sampai 3 kali ini mengingatkan kita pada ketidaksetiaan Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Sebelum ayam berkokok, Petrus akan menyangkal 3 kali. Nah, ini kemudian Petrus diyakinkan oleh Tuhan, oleh Yesus. 3 kali pertanyaan, "Apakah engkau mencintai aku?" Dan setelah tanggapan Yesus sederhana, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara-saudari yang terkasih, Petrus sering diyakini sebagai primus inter pares yang pertama, atau bapa di antara segala bapa pada zaman itu ketika Yesus meninggalkan para pengikutnya, atau sering disebut paus yang pertama. Maka posisi Petrus di dalam gereja menjadi penting sekali, dan Petrus itu menjadi simbol dari batu karang gereja. Petrus juga menjadi simbol dari pemimpin gereja yang tertinggi ketika di Yerusalem waktu itu, dan dilanjutkan oleh para paus sebagai pengganti Petrus. Primus inter pares, yang tertinggi, bapa yang tertinggi di antara segala bapa, yaitu di antara segala uskup, di antara segala pengikut Kristus atau para rasul. Maka Petrus dengan segala kelemahannya siap untuk diutus kemanapun. Ketika Yesus bercerita tentang Petrus, "Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan pergi sesukamu. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, sekarang ini menjadi primus inter pares, engkau akan diikat, harus mengulurkan tanganmu untuk diikat. Kemudian engkau akan pergi ke tempat di mana tidak engkau sukai." Yaitu mana?
pembantaian. Itu menceritakan bagaimana Petrus akan wafat, yaitu disalibkan seperti Yesus, bahkan dengan dibalik. Tentu saja juga dengan penindasan, dengan tekanan, dan semuanya di tempat di mana Petrus tidak menghendaki. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa Injil hari ini mengingatkan kita akan peran struktur gereja yang selalu mempunyai komando sebagai warisan dari Yesus sendiri, yaitu komando di mana primus inter pares ini mewarisi warisan dari Yesus sebagai gembala. Bagaimana ketika saya kursus seperti yang saya ceritakan tadi, saya harus memandikan sapi-sapi, kambing-kambing itu. Saya harus membersihkan kotorannya karena dia berada di kandang. Saya harus mulai niteni. Niteni itu memperhatikan, mencoba merasai bahwa kapan ternak saya sakit, kapan sapi saya mungkin ada kelainan dengan ingusnya, ada kelainan dengan tingkah lakunya, ada kelainan dengan kotorannya, ada kelainan dengan matanya, warnanya, dan ini semua bagi gembala harus peka, harus merasai, harus melihat bagaimana domba atau sapinya itu berubah sikapnya. Entah karena sakit, entah karena mungkin sudah mulai harus dikawinkan, entah karena mungkin harus diperas susunya, entah karena mungkin karena lapar, entah karena mungkin terlalu banyak kotoran di kandang sehingga tidak merasa nyaman di kandangnya sendiri. Dan itu semua harus dirasakan oleh para gembala. Maka Petrus pun dan juga para gembala-gembala gereja diharapkan berbau domba, berbau sapi, bahkan berbau kotorannya, supaya mengetahui kapan domba-dombanya atau sapinya merasa sakit, kapan merasa harus dikawinkan, kapan merasa harus diberikan obat atau terapi ini dan itu, kapan merasa bahwa harus didukung karena penuh dengan kegembiraan, diajak untuk bersyukur, bagaimana mensikapi ketika terjadi hambatan, terjadi kesulitan-kesulitan, mungkin badai, kekeringan, dan juga rumput yang sudah mulai gersang, ketiadaan air untuk minum, karena air menjadi vital bagi domba dan sapi. Dan ini semua harus dikuasai oleh gembala-gembala dalam menggembalakan domba atau sapinya. Saudara-saudari yang terkasih, di keuskupan kita Purwokerto saat ini baru dalam proses sinode. Bagaimana keuskupan kembali akan merumuskan visi dan misi sekaligus program kerja 5 tahun ke depan, bahkan untuk jangka panjang sampai 15 tahun ke depan. Tetapi kita memikir mungkin 1 tahun ke depan dulu, baru kemudian 5 tahun. Prosesnya sudah berjalan sejak tahun lalu untuk mengumpulkan data-data informasi, bagaimana keprihatinan umat, bagaimana kebutuhan umat, bagaimana concern umat, bagaimana umat dengan segala permasalahannya, kemudian dikumpulkan, dirumuskan oleh panitia sinode untuk dirumuskan visi misi itu, kemudian disusun draft program kerja, sekaligus nanti akan dijabarkan detailnya per komisi di dalam sinode akbar, di mana perwakilan umat juga para romo, suster, bruder akan dikumpulkan untuk membahas itu semua akhir bulan Juni sampai awal Juli. Dan ini menjadi program besar dari keuskupan kita yang mencoba untuk menangkap kebutuhan domba-domba. Maka gembala-gembala itu, baik itu para romo, suster, bruder, para awam yang diberi tanggung jawab untuk ikut menggembalakan umatnya, domba-dombanya, ini berkumpul untuk mencoba merumuskan dan akhirnya
sampai pada suatu program kerja yang kita berharap bisa menjawab kebutuhan umat. Maka gembala berbau domba itu artinya adalah bagaimana kita berpastoral dengan data, berpastoral dengan masukan-masukan dari umat. Bagaimana umat dengan segala kesulitan dan kegembiraannya bisa dirangkum dalam suatu visi dan misi. Nah, ini yang akan kita wujudkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita terlibat semua di dalam kegiatan sinode ini, agar sinode ini bisa sungguh merefleksikan kebutuhan umat, kondisi domba-domba Keuskupan Purwokerto. Dan kita semua, baik kita sebagai domba maupun sebagai gembala, mencoba mendalami semangat Kristus sebagai gembala agung yang menjadi sumber perutusan, menjadi sumber kewenangan bagi para gembala-gembala di dunia ini untuk memberikan kebaikan, mengarahkan domba-domba, menuntunnya ke padang rumput yang hijau dan bersatu dengan Yesus yang telah bangkit. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.